Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 36. Rapat dimulai. Sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Kalian tahu sendiri selama ini hubungan aku dengan para pengusaha di kota ini. Mereka pasti sudah tahu bagaimana kinerjaku. Otomatis mereka akan memilihku. Kembali Nando dengan kepercayaan dirinya. Betul juga apa yang Anda bilang. Tetapi jika kemungkinan Anda tidak terpilih, apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan? Tentu saja aku harus banding. Calon terkuat hanya aku dan Rikard, dan tidak mungkin ada yang menyaingi kami berdua. Soal Rikard, kali ini aku yakin sekali dia tidak akan bakalan terpilih, mengingat usia dan kinerjanya sudah mulai menurun. Sudah dulu, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Nando meninggalkan para wartawan itu dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya dimasuki oleh Rikard dan Melati, diikuti oleh teman-temannya dari arah belakang. Satu persatu para pemegang saham masuk dalam ruangan itu dan duduk pada kursi yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Para wartawan hanya bisa meliput dari luar dengan dinding kaca sebagai perantaranya. Tampak masih ada satu kursi kosong yang belum terisi. Bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan kesediaannya untuk menunggu. Sebelum semua pemegang saham tiba, maka acara rapat ini belum bisa dilaksanakan. Ucap Sekretaris Leon yang berdiri tepat di kursi kosong yang biasa ditempati oleh Abraham. Kenapa bisa seperti itu, Leon? Kalau si pemegang saham itu tidak datang, apa acara hari ini akan ditunda? Nando yang kini mulai tidak sabar. Betul sekali Tuan Nando, seperti itulah peraturannya. Setiap pemegang saham memiliki hak yang sama. Peraturan macam apa itu? Kalau sampai dia belum juga datang, dalam waktu setengah jam mulai dari sekarang, maka kita mulai saja acaranya. Tidak berselang lama kemudian pintu ruangan itu kembali terbuka dan masuk seorang perempuan dari dalam sana sambil menenteng tas. Perempuan perbaik itu langsung menuju ke arah kursi kosong. Silakan Nyonya Elin. Sekretaris Leon sedikit menarik kursi. Oh, ternyata kamu juga memiliki saham di perusahaan ini. Pantas dengan cepat perusahaanmu berkembang pesat. Ternyata dana dari perusahaan Graphic Group. Ucap Melati menatap tajam ke arah Elin. Namanya saja dunia bisnis. Di mana ada peluang baik, maka jangan disia-siakan. Lagian aku menanam modalku di sini sebelum kalian menanam modal kalian. Aku yang membantu perusahaan ini berkembang pesat dengan jerih payah aku sendiri. Jadi orang lain tidak usah pusing dengan apa yang aku lakukan. Malas Nyonya Elin menatap balik Melati dan sedikit tersenyum padanya. Sekarang kamu sudah pandai berbahasa. Harusnya kamu berterima kasih pada kami karena masih memiliki perasaan sehingga sebagian asetmu masih bisa terselamatkan. Seandainya tidak, entah apa yang terjadi pada kehidupanmu saat ini. Hahaha, berterima kasih. Simpan dalam-dalam keinginanmu itu, karena sampai kapanpun aku tidak akan melakukannya. Aku sangat heran pada Rikard, kenapa dia masih bisa bertahan menjalani bidik rumah tangga denganmu. Tapi aku yakin suatu saat Tuhan akan membuka semua. Siapa sebenarnya kamu itu, Melati? Kembali Elin tersenyum. Elin! Biasa saja Tuan Rikard. Tidak usah meninggikan suara seperti itu. Aku masih bisa mendengar dengan jelas, walaupun kamu berbisik. Sekarang kamu sudah hebat Elin. Dulu kalau kami bicara denganmu, menatap mata kami saja, kamu tidak berani, apalagi menjawab. Tetapi sekarang kamu bisa bernyanyi. Apa karena kamu merasa perusahaanmu lebih besar dan lebih sukses dari perusahaan kami? Kini Nando yang mengangkat bicara. Aku tidak pernah merasa hebat, apalagi membanding-bandingkan perusahaanku dengan perusahaan kalian. Aku malah bangga karena aku membangun perusahaanku dengan hasil jerih payahku sendiri, bukan dari warisan orang tuaku. Sepertinya ucapanmu itu kamu tujukan pada kami. Baiklah, setelah acara ini selesai, aku mau lihat apa kamu masih bisa berkata seperti itu lagi. Lakukan saja bila kalian bisa.
Aku akan menunggu apa yang bisa kalian perbuat pada perusahaanku. Aku atau kalian yang akan berada pada posisiku waktu itu. Nyonya Elin yang masih terus menanggapi ucapan Rikard, Melati, dan Nando dengan senyuman. Nyonya Elin benar-benar berani. Baru kali ini aku melihat dan mendengar ada pengusaha yang berani berhadapan langsung dengan Tuan Rikard dan Tuan Nando. Bisik salah seorang pemegang saham pada pemegang saham lainnya. Nyonya Elin itu bukan pengusaha biasa. Kamu melihat dia biasa-biasa saja, tetapi di balik kebiasaannya itu, dia juga memiliki perusahaan yang tersebar di seluruh negara. Dari mana kamu bisa dapat informasi seperti itu? Aku punya teman di luar kota. Dia bilang kalau tambang permata dan berlian di kotanya itu milik Nyonya Elin. Wow, aku baru tahu kalau perusahaan Nyonya Elin tidak jauh beda dengan perusahaan Tuan Rikard dan Tuan Nando. Kembali suasana hening hingga Sekretaris Leon mengangkat bicara. Baiklah, kalau semua pemegang saham sudah berkumpul, mari kita mulai rapatnya. Peraturan kali ini yaitu siapa yang paling banyak mendapatkan dukungan dari pemegang saham lainnya, maka dialah yang akan menduduki sekaligus menggantikan posisi Tuan Abraham. Ada 3 calon yang berkesempatan kali ini, mengingat jumlah saham mereka di atas para pemegang saham lainnya. Mereka adalah Tuan Rikard dengan jumlah saham 50%, dalam artian saham milik Tuan Abraham, Tuan Nando dengan jumlah saham 10%, dan Nyonya Elin 15%. Apa? Elin juga memiliki nilai saham tinggi di perusahaan Grapi Group. Sahamnya bahkan melebihi Nando yang hanya 10% saja. Melati sedikit kaget setelah mendengar Sekretaris Leon membacakan jumlah saham masing-masing calon yang akan bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan perusahaan Grapi Group. Kenapa bisa Elin memiliki saham sebesar itu? Bukankah selama ini dia tidak pernah muncul saat ada rapat penting di perusahaan Grapi Group? Balas Rikard. Ada kemungkinan dia menggunakan nama samaran, sehingga kita tidak mengetahui kalau dia menanam sahamnya di perusahaan ini. Bisa jadi seperti itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa Elin yang akan menduduki jabatan ini. Balas Rikard. Melihat kepanikan pada wajah Rikard dan Melati, kembali Nyonya Elin tersenyum. Baiklah, kita mulai vote-nya. Sekretaris Leon mulai membagikan secari kertas kepada setiap pemegang saham yang ada di sana. Kalian boleh menulis salah satu nama di setiap kertas yang baru saja saya bagikan pada Anda, dimulai dari sekarang. Semua pemegang saham mengambil alat tulis dan mulai menulis nama salah satu calon yang mereka anggap bisa memimpin perusahaan Grapi Group ke depannya. Kalau sudah selesai, tolong masukkan ke dalam kotak ini. Sekretaris Leon mulai mendekati mereka satu persatu. Setelah semua kertas sudah masuk ke dalam kotak, Sekretaris Leon kembali berdiri pada posisinya semula. Baiklah, mari kita hitung. Siapa di antara ketiga calon yang akan menduduki kursi kepemimpinan perusahaan Grapi Group? Pak Tony, boleh minta bantuannya sedikit. Tolong catat perolehan angka tiap-tiap calon di papan tulis. Pak Tony pun mengangguk, lalu berdiri di depan papan tulis. Dengan pelan-pelan sekali, Sekretaris Leon membuka kotak dan mengambil salah satu isinya. Nama pertama, Tuan Nando. Riuk tepuk tangan terdengar baik dari dalam ruangan itu maupun dari luar ruangan. Nando segera tersenyum, lalu menatap ke arah Melati dan yang lain. Kembali Sekretaris Leon mengambil secari kertas dalam kotak. Tuan Nando. Sekretaris Leon sedikit mengangkat kertas kecil itu ke udara. Aku yakin sekali, aku yang akan menggantikan posisi Abraham. Selesai sudah perusahaan kamu kali ini, Elin. Tatap Nando pada Nyonya Elin yang masih berusaha mengendalikan keadaan. Masih dengan nama yang sama, Tuan Nando.
Lanjut Sekretaris Leon. Kenapa semua atas nama Nando? Aku yakin pasti ada yang kurang beres. Ada permainan di balik ini semua. Ya Tuhanku, jangan sampai perusahaan ini jatuh di tangan Nando. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.